Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di review saham syariah, analisa di hari Minggu 20 Oktober 2024. Di sini kita akan menganalisa beberapa emiten yang masuk ke grup top loser ya di 5 hari ke belakang atau di 1 minggu ke belakang. Tentunya di grup indeks saham syariah Indonesia, dan kita di sini akan menganalisa dari sisi teknikal maupun bandarmologi. Oke, kita mulai saja ke emiten yang pertama yang masuk ke analisa kita di grup top loser. Di sini ada dari DGNS, Diagnos Laboratorium ya. Bisa dilihat ada histori melakukan kenaikan sebelumnya di area harga 200 hingga 380-an kurang lebih. Lalu di beberapa minggu terakhir untuk emiten DGNS ini mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Mengalami penurunan terus-menerus dari area harga 380 hingga harga sekarang di 256. Terkonfirmasi di 3 hari ke belakang. Untuk harga saham DGNS sendiri di sini terlihat muncul 2 candle, terkonfirmasi harganya terjaga di area harga kisaran 256 ya. Sekaligus apabila dilihat dari sisi teknikal, ada area support dari sisi technical candlestick di rank harga 250 hingga 236 ini bisa dijadikan sebagai area support dari sisi technical candlestick tentunya. Lalu apabila kita coba cek dari sisi bandarmologi untuk emiten DGNS ini, kita coba lihat saat dia mulai melakukan kenaikan yang cukup tinggi di 16 Agustus. Secara bandarmologi tidak terlihat ya, ada bandar yang melakukan akumulasi signifikan dibanding yang melakukan distribusi, kurang lebih hampir sama besarnya ya dari sisi yang melakukan akumulasi maupun yang melakukan distribusi. Kita coba lihat dari rank yang lebih jauh lagi, kurang lebih di Agustus 2023. Apabila kita lihat dari jarak yang lebih jauh lagi, di sini baru mulai terlihat ya. Ada dari YP dan AI yang melakukan distribusi lumayan besar di sini dengan area penjualan kisaran 270-an, dan untuk YP sendiri di 325. Lalu yang melakukan akumulasi sendiri di sini ada dari Bandar Broker If dan CP di area harga 260 hingga 290-an kurang lebih. Dan sekarang harganya terjaga ya di area harga 256. Maka tentunya harga 250 ini sudah di bawah harga rata-rata akumulasi bandar broker yang masih memiliki barang atau saham emiten DGNS ini cukup banyak ya, dengan rata harga di 260 dan 290. Maka dari itu tentunya apabila kita cocokkan dengan analisa teknikal ya, tadi barusan area support di area harga 250 hingga 236 ini sudah di bawah harga akumulasi bandar broker yang sekarang masih mengakumulasi cukup dominan ya. Tentunya sudah mulai menarik untuk DGNS ini, tetapi tetap menggunakan money managementnya untuk melakukan pembelian di emiten DGNS ini. Oke, mungkin itu saja untuk analisa DGNS yang secara teknikal sudah mulai menarik ya, karena sudah menyentuh area support dari sisi teknikalnya, dan bandarnya pun sedang berada di area harga rata-rata yang cukup lumayan di atas harga sekarang. Lanjut ke emiten yang kedua yang akan kita analisa di sini ada dari Suri atau Maja Agung.
Bisa dilihat di sini untuk Suri sendiri ada area support ya di sini. IPO di area harga 160-an kurang lebih, sempat naik ke area harga 700, cukup tinggi ya di sini. Hampir 300% lebih, hampir 400%. Lalu dibawa turun kembali hingga sekarang berada di bawah area IPO-nya ya, di area harga 98. Untuk sisi teknikal sendiri bisa dilihat di sini untuk area supportnya sendiri di sini ada di rank harga 94, lalu resistansi di 135. Tentunya di 98 ini sudah mendekati area support ya, sekaligus di hari Jumat kemarin terkonfirmasi muncul candle rebound untuk emiten Suri ini. Sebelumnya kita coba cek dari sisi bandarmologi untuk Suri. Kita lihat saat dia mulai mengawali rebound ya di 10 Juni. Dari sisi bandarmologinya di sini terlihat ada satu bandar broker yang melakukan distribusi cukup dominan ya. Dari bandar broker AHA yang melakukan distribusi di area harga 111 di sini sekitar 2 juta lot. Lalu di sini yang masih melakukan akumulasi saat pola sideways ini mulai terbuat. Terpecah menjadi banyak broker ya, ada dari LG, IH, YP, XC, LE, XL, KK dan yang lainnya dengan rata-rata harga di 116 ya. Untuk IH sendiri ada yang di 99. Tetapi tentunya harga akumulasi bandar pun masih di bawah area support dari sisi teknikal yang berada di harga 94 ini ya. Masih posisinya di atas. Dan sekarang harganya sedang berada di area harga 98, tentunya masih di bawah juga dengan rata-rata harga akumulasi broker-broker sekarang. Tentunya untuk emiten Suri ini secara keseluruhan dari sisi teknikal masih menarik ya, selagi tidak ada konfirmasi breakdown di area supportnya di harga 94. Tentunya apabila terkonfirmasi breakdown di area harga 94, mungkin bisa coba ditinggalkan dulu untuk emiten Suri ini, takutnya mengalami penurunan yang lebih dalam lagi hingga ke area harga 50. Tetapi secara bandarmologi pun walaupun di sini ada AHA yang melakukan distribusi dominan sekali ya, tetapi di sini masih banyak broker yang memilikinya di jumlah lot yang banyak ya, dengan rank harga pun rata-ratanya cukup di atas harga 100-an. Sekarang harganya di 94. Mungkin itu ya analisa dari emiten Suri. Kita lanjut ke emiten yang ketiga. Ada laba atau Green Power Group di sini. Di sini untuk emiten laba sendiri pernah sideways dari harga 50 cukup lama, lalu dinaikkan harga sahamnya hingga ke 850 ya. Cukup tinggi di sini, sangat tinggi sekali bahkan. Kita coba lihat berapa persen. Kurang lebih hampir 1700% ya kurang lebih. Melakukan kenaikannya dari 18 April kurang lebih 2024 hingga September. Cuman 9 bulan di sini harga sahamnya melakukan kenaikan yang cukup signifikan. Kita coba lihat untuk Suri. Lalu sekarang harga sahamnya sedang mengalami penurunan di area harga 505 ya di sini. Ada area support dari sisi psikologi harga di 500, tetapi area support dari sisi technical candlestick berada di harga 450 untuk emiten laba ini. Tinggal menunggu momentum saja di sini, apakah akan rebound di area harga 500 dan melakukan konfirmasi breakout dari area resistansi dari trendline bearish ini,
atau dia akan melanjutkan penurunannya hingga rebound di area harga 450 ya. Itu mungkin dari sisi teknikalnya. Kita coba cek dari sisi bandarmologi. Kita lihat saat dia melakukan kenaikan yang tinggi di sini ya, 9 Agustus. Bisa dilihat di sini untuk bandarmologinya sendiri kurang menarik ya, karena di sini ada bandar broker yang lebih dominan melakukan distribusi dibanding yang melakukan akumulasi dari AI dengan rata-rata distribusi di 570-an. Lalu di sini yang masih melakukan akumulasi dari bandar broker XL, PD, SKI dan yang lainnya kurang lebih dengan harga rata-rata akumulasi keseluruhan para bandar ini di 535 ya, cukup di atas dengan harga penutupan sekarang. Tetapi untuk bandarmologinya secara keseluruhan tidak menarik ya di sini karena ada satu bandar yang dominan melakukan distribusi. Maka tentunya apabila berfokus dari sisi teknikal, tinggal menunggu saja untuk konfirmasi rebound atau mengantri ya di area supportnya dari sisi technical candlestick di 452 atau menunggu konfirmasi breakout dari area resistensinya di garis merah ini. Mungkin itu analisa dari laba. Kita lanjut ke analisa berikutnya yang masuk ke grup top loser di 1 minggu ke belakang. Ada gula di sini yang akan kita analisa. Bisa dilihat di sini untuk emiten ini sendiri sebelumnya polanya rapi ya dari awal tahun 2024 melakukan kenaikan dari area harga 300 hingga kurang lebih di area harga 1000-an. Lalu sekarang di sini mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga sekarang penutupan di harga 360-an. Mungkin dari sisi teknikal sendiri di sini untuk area support sebetulnya di sini bisa dijadikan sebagai area support ya. Di area harga 350 ini. Selagi harganya tidak breakdown di area harga 350, ada indikasi untuk melanjutkan kenaikan. Tetapi kita coba cek dari sisi bandarmologi dulu untuk emiten gula ini. Kita lihat saat dia mulai melakukan kenaikannya ya di sini 9 November 2023. Bisa dilihat secara bandarmologi sendiri terkonfirmasi lebih dominan yang melakukan distribusi di sini dibanding yang melakukan akumulasi. Maka dari itu secara bandarmologi tidak terlalu bagus ya dari emiten gula ini. Kita coba cek lagi dengan time frame yang lebih dekat, coba di 19 Januari. Masih sama ya, di sini terkonfirmasi lebih dominan yang melakukan distribusi dari sisi bandarmologinya. Maka dari itu untuk emiten gula ini secara bandarmologi bisa ditinggalkan dulu karena ada indikasi bisa melanjutkan penurunannya ya. Tapi apabila dilihat di sini untuk yang masih nyangkut di saham gula ini masih banyak emiten yang nyangkut di sini dengan jumlah lot yang cukup banyak juga, kurang lebih di area harga 500 hingga 600 ya kurang lebih untuk emiten ini sendiri. Maka dari itu mungkin apabila diangkat pun di sini masih kurang lebih untuk jangka panjangnya bisa minimal ke area harga 500-an atau 565 ya, ada resistansi dari sisi technical candlestick di sini. Untuk jangka panjangnya selagi
Harganya ya, di area harga 350 ini mulai membentuk pola sideways, baru ada indikasi ada kemungkinan untuk di-up lagi oleh bandar yang sekarang masih nyangkut di emiten gula ini. Tapi secara bandarmologi sudah kurang bagus ya di emiten ini. Oke, itu saja analisa dari gula yang masuk ke grup top loser di minggu ini. Kita lanjut ke emiten yang kelima yang akan kita analisa di grup top loser ada MSKY. Untuk emiten ini sendiri secara keseluruhan bisa dilihat ya, masih ada pola bearish di sini belum terkonfirmasi breakout. Ada pola triangle juga di sini. Sebetulnya untuk area supportnya sudah dikonfirmasi di breakdown, tetapi untuk MSKY ini masih ada indikasi kemungkinan untuk bisa up lagi ke area harga yang lebih tinggi lagi ya. Karena disponsori oleh Pak Haritanu, biasanya sih selagi harganya dijaga di area supportnya bisa di up lagi. Tetapi mungkin bisa menunggu konfirmasi dulu untuk breakout ya dari sisi area resistansi yang berada di garis merah sini. Kurang lebih untuk di hari esok sekitaran di area harga 98-99 ya. Apabila terkonfirmasi breakout di area resistansi di sini tentunya bisa up ke harga yang lebih tinggi lagi dengan target resistansi dari sisi teknikalnya di area harga 125 untuk MSKY. Kita coba cek sebelumnya dari sisi bandarmologi. Kita lihat dari awal dia melakukan rebound di area harga 50 di bulan Juli. Secara bandarmologi di sini ada dari bandar broker DR yang melakukan distribusi cukup dominan ya, dengan rata-rata penjualan di 95. Lalu di sini yang masih melakukan akumulasi terpecah menjadi beberapa broker dengan rata-rata akumulasi dari harga ada yang di 93 hingga 110 ya. Di sini yang paling tinggi melakukan akumulasi di emiten MSKY ini. Maka tentunya didukung dengan bandarmologi yang cukup lumayan di sini. Untuk MSKY ini masih ada indikasi untuk bisa melanjutkan kenaikannya dengan syarat tunggu momentum untuk konfirmasi breakout di area resistansi ya dari chart pattern triangle yang ada di emiten MSKY ini. Oke, mungkin itu saja. Itu saja untuk analisa dari MSKY. Kita lanjut ke emiten yang terakhir yang akan kita analisa di grup top loser di minggu ini. Ada ISAT ya di sini bisa dilihat melakukan penurunannya secara signifikan selama beberapa hari terakhir dari area harga 2.800-an hingga 2.400. Lalu bisa dilihat di sini terkonfirmasi rebound kembali di area support dari sisi technical candlestick ya, pas kali rebound di area harga 2.380. Tentunya apabila harganya masih terjaga di area supportnya untuk emiten ISAT ini masih bisa untuk melanjutkan kembali kenaikan harganya ya, dengan target area resistansi berikutnya kurang lebih di area harga 2.550 dari sisi technical candlestick yang berada di sini kurang lebih. Lalu untuk bandarmologinya kita coba cek terlebih dahulu. Untuk emiten ISAT kita coba cek saat dia pertama kali rebound di area harga sini di 28 Mei. Bisa dilihat di sini terkonfirmasi untuk bandarmologinya sangat bagus ya.
dengan terkonfirmasi ada dari bandar broker ZP yang dominan melakukan akumulasi di sini. Untuk ISAT, bentar dulu. Untuk ISAT ini kalau tidak salah sebentar, sepertinya ISAT ini melakukan ini ya, stock split harga dan belum terupdate. Stock split. Nah, iya, kurang lebih di 1:4 ya, jadi belum terkonfirmasi. Di sini area harganya di bandarmologinya masih harga yang lama dengan ZP di area harga 8.500-an ya. Belum terkonfirmasi dilakukan perubahan di aplikasi Broksumnya. Tapi mungkin di sini lebih jelas ya. Tetapi untuk bandar broker ZP sendiri terlihat masih melakukan akumulasi, tetapi untuk harga rata-rata di harga terbaru ini setelah stock split masih belum diketahui. Tetapi secara bandarmologi maupun teknikal untuk emiten ISAT ini masih menarik ya untuk dimasukkan ke watchlist pembelian saham di beberapa hari ke depan karena terkonfirmasi masih rebound di area supportnya dan terkonfirmasi ada bandar yang masih mengakumulasi dengan jumlah yang cukup dominan di sini. Oke, mungkin itu saja analisa di hari Minggu ini. Beberapa saham yang berada di grup top loser di sini yang masih menarik untuk coba diakumulasi di beberapa hari ke depan dengan syarat tentunya tidak jauh ya pembeliannya di area support atau menunggu konfirmasi breakout di area resistansinya untuk memaksimalkan profit yang akan kita buat di sini. Oke, mungkin itu saja untuk analisa di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.